Shalom, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Pengkhotbah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Kalau Engkau masih memberi kami kesempatan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kitab Pengkhotbah. Bantulah kami seluruh sidang jemaat-Mu di mana saja kami berada, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Bantulah kami hamba-Mu yang terbatas ini, beri kami hikmat akal budi yang dari sorga, supaya firman Tuhan yang akan kami sampaikan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu di mana saja mereka berada yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan tentang hal-hal yang baik bagi umat manusia. Hal-hal yang baik bagi umat manusia. Kita akan membahas dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan 14 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan 14 akan kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6, berharganya nama baik. Yang kedua, Pengkhotbah pasal 7 ayat 7 sampai dengan 10, pemandangan duka cita dan sukacita. Dan yang ketiga, Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 sampai dengan 14, keuntungan hikmat. Mari kita akan membahas bagian yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama. Nama harum lebih baik daripada minyak bernilai tinggi, dan hari kematian lebih baik dari hari jadi. Dalam hidup manusia ada hal-hal penting yang bisa kita miliki. Tetapi ada juga yang tidak bisa kita miliki. Hal-hal yang memang tidak bisa dibeli sekalipun dengan uang. Salah satunya adalah nama yang harum atau reputasi yang baik. Di sini nama yang harum dibandingkan dengan minyak yang mahal. Bagi orang Yahudi, minyak itu mengandung arti tertentu. Minyak yang mahal biasanya dipakai untuk keperluan khusus. Misalnya mengurapi seseorang raja yang akan dilantik menjadi imam. Juga bisa raja atau imam. Dengan menggunakan perbandingan antara nama yang harum dengan minyak yang mahal, menunjukkan bahwa nama yang harum atau reputasi yang baik itu lebih baik daripada segala kedudukan yang mulia atau jabatan yang tinggi. Kedudukan yang mulia atau jabatan yang tinggi tidak menjamin orang bisa mempunyai nama yang baik atau reputasi yang baik. Selain itu, minyak yang mahal yang berfungsi juga untuk mengurapi orang yang meninggal. Tadi juga untuk melantik raja atau melantik imam. Yang kedua untuk mengurapi orang yang meninggal. Di akhir hidup seseorang, kita dapat mengetahui siapakah orang itu. Yang menabur kebaikan
Di akhir hidupnya banyak orang yang bersimpati. Begitu juga sebaliknya. Nama yang baik akan tetap tinggal sekalipun orang itu sudah meninggal dunia. Reputasi seseorang tidak akan sepenuhnya tercapai kalau ia tidak meninggal dulu. Di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada semua kekayaan. Bahkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 13, Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang harum dan mahal harganya. Namanya selalu dikenang di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, menyatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke tempat pesta. Karena di dalam rumah pesta orang tuh serba senang dan nyaman. Kita melupakan makna hidup. Seolah-olah dunia ini adalah tanpa masalah, tanpa persoalan. Di Jawa Timur ada sebuah rumah duka yang mewah, yang namanya sudah tidak asing bagi kita, Grand Heaven. Ketika orang yang meninggal dunia itu disemayamkan di sana, dekornya itu sangat mewah sekali. Tidak semua orang bisa menyewa rumah duka di tempat itu, karena khusus bagi orang-orang yang kaya saja. Karena biayanya sangat mahal sewanya. Di dalam rumah duka, seseorang dapat menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di muka bumi ini terbatas. Hidup di dunia ini fana. Maut sewaktu-waktu bisa mengincar setiap orang. Manusia itu lemah dan terbatas umurnya. Hidup di dunia banyak penderitaan, kesusahan, masalah, dan air mata. Segala kekayaan yang kita miliki, ketika kita harus menghadap Sang Pencipta, harus kita tinggalkan. Yang tertinggal apa? Hanya sebuah nama. Di rumah duka adalah tempat orang yang masih hidup ke tempat pelayatan untuk merenungkan kenyataan kematian. Meskipun bagi sebagian orang ada sukacita ketika seorang anak dilahirkan ke dunia ini. Dan pada saat kematian ada ratapan. Namun bagi kita sendiri, jika kita hidup sedemikian rupa hingga pantas mendapat nama yang harum, maka pada hari kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian kita akan mengakhiri semua kekhawatiran kita. Kerja keras, duka cita, dan memindahkan kita ke tempat peristirahatan. Di sana ada sukacita dan kepuasan kekal bagi orang yang percaya kepada Kristus. Sedangkan hari kelahiran menghantar kita ke dalam dunia yang penuh dengan dosa dan permasalahan, kesia-siaan dan usaha menjaring
angin. Selanjutnya, dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 3, kesedihan lebih baik daripada tawa. Biar wajah murung, asal hati lega. Mengapa bersedih? Katakan lebih baik daripada tertawa. Karena tertawa di sini dihubungkan dengan orang bodoh yang tidak pernah serius memikirkan kehidupan yang singkat ini. Bagaimana bisa muka yang muram membuat hati menjadi lebih baik? Dalam situasi yang sulit, pikiran menjadi lebih baik. Karena apa? Orang berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan. Penderitaan dapat membuat batin orang menjadi lebih baik, lebih mengerti orang lain. Namun bisa saja hati orang itu bisa menjadi pahit karena dibebani begitu banyak penderitaan. Tetapi biasanya hanya orang-orang yang sudah pernah menderita yang bisa bersikap dan berhati baik kepada orang lain yang sama-sama. Pengkhotbah pasal 7 ayat 4. Orang bodoh terus mengejar kesenangan. Orang arif selalu memikirkan kematian. Orang berhikmat pergi ke rumah duka. Karena di sana ia beroleh hikmat dan disadarkan bahwa manusia tidak selamanya hidup di muka bumi. Hidup di dunia hanya sementara. Sedangkan orang bodoh terus berusaha pergi ke tempat-tempat yang menggembirakan. Dan ia tidak menyadari jikalau maut menghadang setiap saat. Dengan mengingat bahwa kematian bisa menjemput kapan saja, hendaknya kita tidak menunda untuk berkunjung kepada orang-orang yang kita cintai. Mungkin itu orang tua kita yang tinggal jauh. Tidak menangguhkan keputusan kita untuk melayani Allah secara khusus. Tidak melewatkan waktu bersama anak-anak dengan sibuk terus bekerja dari pagi sampai malam. Dengan pertolongan Allah, kita dapat belajar untuk hidup dengan bijak. Tidak menggenggam terlalu erat berkat-berkat Allah. Seperti apa? Uang, kepandaian, keterampilan. Coba nanti baca Matius pasal 6 ayat 20. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 5. Lebih baik ditegur oleh orang yang berbudi daripada dipuji oleh orang yang sukar dimengerti. Di rumah duka, orang-orang berhikmat berkumpul dan saling menegur satu dengan yang lain. Sedangkan di rumah pesta, orang-orang bernyanyi-nyanyi tidak karuan sambil minum-minum dan bersenang-senang. Memang sudah menjadi sifat manusia untuk senang dipuji dan marah kalau ditegur. Tetapi kebijaksanaan dimulai ketika seseorang terbuka terhadap teguran. Secara umum, biasanya kita lebih suka mendengar nyanyian daripada hardikan. Tapi bagian ini malah mengatakan, mendengar hardikan orang berhikmat itu masih lebih baik daripada mendengar nyanyian atau sanjungan dari orang bodoh. Orang berhikmat adalah orang yang mencintai kebenaran dan tidak menyukai kepalsuan. Jadi,
Kalau orang berhikmat itu melihat ada sesuatu yang tidak benar, dia tidak akan bisa diam saja, tetapi selalu akan menyuarakannya. Oleh karena itu, hidup di tengah-tengah orang yang berhikmat, kadang-kadang kita harus siap dihardik, ditegur, dikritik, dan dikecam. Hal itu tentunya tidak menyenangkan. Sanjungan orang bodoh hanya sekedar untuk menyenangkan hati. Malah menjerumuskan diri kita sendiri. Pengkhotbah pasal 7 ayat 6. Tawa orang bodoh tidak berarti seperti banyak duri dimakan api. Duri yang tajam sekalipun, kalau dibakar, sudah tidak lagi mempunyai ketajamannya. Oleh sebab itu jangan mudah terpengaruh oleh sanjungan-sanjungan seperti itu. Dalam setiap acara resepsi, perhatikan. Banyak orang tertawa-tawa. Apakah itu memang keluar dari lubuk hatinya yang terdalam? Atau seperti bunyi belukar yang dimakan api? Bagian yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat 7 sampai dengan 10. Pemandangan duka cita dan sukacita. Kita akan baca ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Jika orang arif menipu, bodohlah tindakannya. Jika orang menerima uang suap, rusaklah wataknya. Ayat 8. Lebih baik akhir suatu perkara daripada permulaannya. Lebih baik bersabar daripada terlalu bangga. Ayat 9. Jangan terburu-buru naik pitam. Hanya orang bodoh menyimpan dendam. Ayat 10. Janganlah bertanya, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Hanya orang dungu yang bertanya begitu. Orang berhikmat pun tidak lepas dari godaan, yaitu pemerasan dan uang suap. Sebagian orang berhikmat menyalahgunakan hikmatnya itu untuk memeras dan membodohi orang lain demi mendapatkan uang atau kekayaan dengan cara menyuap atau menerima suap. Dikatakan dalam ayat 8, lebih baik akhir suatu perkara daripada permulaannya. Lebih baik bersabar daripada terlalu bangga. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, jangan ia menggebu-gebu hanya pada awalnya saja, permulaannya. Lalu melempem di tengah jalan dan tidak tahu lagi bagaimana akhirnya. Kita harus mempunyai komitmen dalam bekerja. Suatu tekad yang sangat kuat terhadap apapun yang kita kerjakan. Setia sampai akhir. Dari permulaan sampai selesai. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang yang gampang marah, yang suka ngambek di tengah-tengah melakukan pekerjaan, orang itu akan sulit untuk dapat mengakhiri suatu pekerjaannya dengan baik. Akan lebih mudah baginya untuk meninggalkan pekerjaan itu di tengah jalan. Padahal awalnya orang itu, mengerjakannya menggebu-gebu, semangat. Jika itu terjadi, bisa dikatakan bahwa orang itu sebenarnya mempunyai sifat tinggi hati. Perasaan tersinggung seseorang biasanya muncul karena sifat tinggi hati dalam diri orang tersebut. Sehingga ia akan cepat merasa sakit hati kalau direndahkan. Sebaliknya,
Orang yang panjang sabar adalah orang yang tahan banting. Sekalipun orang itu panjang sabar, ini bisa juga ia merasa sakit hati, bisa juga marah karena dikecam, tetapi ia tetap terus berjalan terus dan konsisten melakukan sesuatu pekerjaannya sampai ayat yang ke-9. Jangan buru-buru naik pitam. Hanya orang bodoh yang menyimpan dendam. Dalam gambar ini dikatakan orang bodoh itu lekas tersinggung. Karena apa? Ia tidak tahu menempatkan diri dalam realitas kehidupan. Ia tidak tahu oleh karena belum ia sudah menolak realitas itu. Karena itu ia tidak tahu duduk persoalan dengan baik. Sebab ia belum melihat keseluruhan persoalan itu. Ini ciri khas orang timur. Di dalam budaya Jawa dan Jepang ada bermacam-macam nasihat. Bagaimana supaya tidak lekas tersinggung. Orang yang menyimpan amarah bisa mempengaruhi kebijaksanaan seseorang. Bahkan ayat 10 dikatakan, janganlah bertanya, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Hanya orang yang dungu yang bertanya begitu. Orang masa kini mempelajari hikmat dari hasil pergumulan orang-orang di masa lampau. Pakailah akal sehat untuk memandang kehidupan ini, baik dalam meninjau masa lalu dan masa sekarang. Baik dulu maupun sekarang, manusia hidup di bawah bayang-bayang makhluk. Bagian yang ketiga, Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 sampai dengan 14. Keuntungan hikmat. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11, orang hidup seharusnya berhikmat. Nilai hikmat sama dengan warisan. Ayat 12, sama pula dengan uang pemberi rasa aman. Apabila pengetahuan tentang hikmat, siapa memilikinya akan selamat. Ayat 13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Sebab siapa dapat meluruskan apa yang dibengkokkan Allah? Jadi bergembiralah jika engkau sedang mujur. Tetapi kalau engkau ditimpa bencana, jangan lupa bahwa Allah memberikan kedua-duanya. Kita tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan adalah orang yang memiliki keuntungan dibandingkan dengan orang lain. Apa keuntungannya? Orang yang memiliki hikmat. Hikmat itu penting untuk mengelola dan memanfaatkan dengan benar harta duniawi. Hikmat sama baiknya dengan warisan. Namun sebaliknya, warisan tanpa hikmat tidak dapat menggunakan sesuai dengan tujuan. Hikmat dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di mana kita harus menghadapi bermacam-macam persoalan, tantangan, dan kesulitan. Hikmat itu berperan bagi keselamatan dan perlindungan bagi manusia. Memiliki hikmat, kita akan merasakan sukacita dan kebahagiaan. Memiliki hikmat akan memberikan kekuatan kepada manusia dalam pelayanan menghadapi serangan-serangan. Meskipun manusia itu banyak uang dan memiliki hikmat,
Namun, jika Allah sudah menentukan sesuatu terjadi, manusia tidak berdaya. Hanya Allah yang sanggup mengangkat manusia dari kemalangan. Kalau hidup kita sedang mujur, nikmatilah dan syukurilah. Banyak orang jatuh bukan waktu ia miskin, tetapi waktu ia kaya. Sebaliknya, kalau kita ini sedang susah, janganlah putus asa. Tetaplah bertahan. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depannya. Hanya Allah yang tahu. Marilah kita merenungkan sejenak. Ingin menjadi seperti apakah hidup kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Apa yang harus kita tabur agar kita menuai yang baik? Marilah kita mohon hikmat dari Tuhan agar dapat mengelola dan memanfaatkan dengan benar berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendapat kesempatan kembali mendengarkan firman Tuhan. Hidup di muka bumi hanya sementara. Hidup di muka bumi hanya sejenak. Hanya sebentar, tidak lama. Ajarlah kepada kami Tuhan, ketika kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang dari Tuhan, agar kami berhati-hati menjalani hidup ini. Jangan sampai kami jatuh bangun dalam dosa. Jangan sampai kami lupa untuk memanfaatkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, bantulah Roh Kudus akan kami memampukan hidup ini menjalani dengan benar. Menjaga nama baik sehingga hidup kami boleh bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi berguna bagi sesama. Supaya dengan hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat Tuhan yang sudah kami nikmati, yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ajarlah kami mensyukuri, memanfaatkan dengan benar, sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.